Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Rifki Aliandi, mahasiswa dari Kadis IPS 3 UIN Sumatera Utara, semester 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai manusia purba yang ada di Indonesia. Yang pertama, yaitu Meganthropus paleojavanicus. Di sini saya menggunakan media gambar. Nah, jadi bisa dilihat di layar kurang lebih seperti inilah gambar atau wujud dari Meganthropus paleojavanicus. Nah, jadi Meganthropus paleojavanicus ini dia merupakan manusia purba yang paling tua yang pernah ditemukan di Indonesia. Fosil Meganthropus paleojavanicus ini pertama kali ditemukan oleh seorang arkeolog yang bernama von Koenigswarth dan Weidenreich pada tahun 1936 sampai 1941 di daerah Sangiran. Nah, fosil yang ditemukan itu berupa fragmen tulang rahang atas dan juga bawah, serta beberapa gigi yang lepas. Dan untuk ciri-cirinya itu ada beberapa ciri-ciri dari Meganthropus. Yang pertama yaitu Meganthropus ini hidup pada zaman Pleistosen awal, yang merupakan masa atau zaman awal dari kehidupan manusia. Yang kedua, memiliki rahang bawah yang sangat tegap dan gigi geraham yang ukurannya besar. Lalu yang ketiga memiliki bentuk gigi yang homonim. Lalu yang keempat, Meganthropus ini memiliki otot-otot punya yang kuat. Lalu yang kelima, dia ini memiliki bentuk muka yang masif dengan tulang pipi yang tebal, tonjolan kening yang mencolok, tonjolan belakang kepala yang tajam, dan dia tidak memiliki dagu. Lalu terakhir yang keenam, Meganthropus ini dia memakan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, manusia purba yang kedua yaitu Pithecanthropus. Nah, jadi untuk gambarnya ataupun perawakannya bisa dilihat juga di layar. Kurang lebih seperti inilah gambar ataupun perawakan dari Pithecanthropus. Nah, jadi Pithecanthropus ini dia juga dikenal dengan manusia kerah gitu ya. Nah, jadi jenis manusia purba ataupun kerah manusia purba yang paling banyak ditemukan fosilnya itu di Indonesia. Dan pertama kali fosil ini ditemukan oleh seorang arkeolog asal Belanda yang bernama Du Bois pada tahun 1881 di daerah Trinil, Ngawi. Dan fosil yang ditemukannya itu dia berupa atap tengkorak dan juga tulang paha. Berdasarkan penemuannya ini, Du Bois memberi namanya dengan nama Pithecanthropus erectus, yang berarti manusia kera yang berdiri dengan tegak. Untuk ciri-cirinya, ada beberapa ciri-ciri dari Pithecanthropus ini. Yang pertama, Pithecanthropus ini dia hidup pada masa Pleistosen awal dan tengah, sekitar 1 juta hingga 1,5 juta tahun yang lalu. Lalu yang kedua, dia memiliki tinggi badan sekitar 168 sampai 180 cm, dengan berat badan rata-rata sekitar 80 sampai 100 kg. Dia berjalan dengan tegak, lalu selanjutnya dia memiliki volume otak sekitar 775 sampai 975 cc. Lalu yang kelima, selanjutnya dia itu memiliki batang tulang yang lurus dengan tempat-tempat perlekatan otot-otot yang sangat nyata. Lalu yang keenam, bentuk tubuh dan anggota badannya itu tegap. Lalu yang ketujuh, memiliki alat pengunyah dan otot tengkuk yang sangat kuat. Lalu yang delapan, dia memiliki rahang yang sangat kuat dengan bentuk rahang yang besar. Lalu yang kesembilan, bentuk keningnya itu menonjol dan sangat tebal. Yang ke-10, bentuk hidungnya itu tebal dan tidak memiliki dagu. Lalu yang terakhir, yang ke-11, dia itu memiliki tonjolan di bagian belakang kepalanya. Jadi bagian belakang kepala itu dia nampak seperti menonjol gitu ya.
Lalu selanjutnya, yang ketiga, manusia purba yang ketiga yaitu adalah Homo sapiens. Nah, untuk, gambarnya ataupun perawakannya, wujudnya itu bisa dilihat di layar. Jadi, kurang lebih seperti inilah wujud dari Homo sapiens. Nah, Homo sapiens ini dia merupakan perkembangan dari jenis-jenis manusia purba yang sebelumnya dan telah menunjukkan bentuk yang sama seperti manusia pada zaman sekarang ini. Dan, berdasarkan penemuan para ahli, eee, jenis-jenis Homo sapiens yang ada di Indonesia itu ada Homo sapiens atau Homo solvensis ya, Homo solvensis dan juga Homo, heidelbergensis gitu ya. Dan, untuk ciri-ciri dari Homo sapiens ini, dia, ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, volume otaknya itu bervariasi dari 1000 sampai 1450 cc gitu. Lalu yang kedua, otak besar dan juga otak kecil yang dimilikinya itu sudah berkembang, terutama pada bagian kulit otaknya gitu. Lalu yang ketiga, dia memiliki tinggi badan ya sekitar 130 sampai 210 cm dengan berat badannya itu sekitar rata-rata 30 sampai 150 kilogram. Lalu yang keempat, dia memiliki tulang dahi dan bagian belakang tengkorak yang sudah membulat dan juga tinggi. Lalu yang kelima, dia memiliki otot tengkuk yang sudah mengalami penyusutan. Lalu yang keenam, dia sudah berjalan dan berdiri dengan tegak. Lalu terakhir yang ketujuh, Homo sapiens ini dia memiliki ciri-ciri yang lebih sempurna, lebih baik daripada manusia purba yang sebelumnya. Jadi itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai manusia purba yang ada di Indonesia. Eh, Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.